Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh, segenap aparat pemerintah, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru saya, orang tua saya yang mulia, guru kita yang baru saja memberikan ilmu yang begitu luar biasa, memberikan pemahaman yang jelas, lugas, yang bisa dimengerti oleh kita semua, yaitu guru kita Al-Mukarram yang mulia, Habiban Al-Mahbub Al-Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah, menuntun kita semua untuk sama-sama beramar ma'ruf nahi mungkar, dan insya Allah bisa menggapai tujuan mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, orang tua kita Al-Habib Muhammad Al-Attas, ayahanda daripada Al-Habib Alwi. Begitu juga saudara saya, adik saya Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Attas, sahibul majlis Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas, Kiai Haji Awid Masuri beserta para alim ulama yang lain, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, tidak lama-lama, sedikit yang ingin saya sampaikan. Hadirin sekalian, pertama, kita duduk di sini bermaulid dalam rangka maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, ini tempat menjadi tempat turunnya berkat, ini tempat menjadi tempat turunnya hidayat, ini tempat menjadi tempat turunnya kasih sayang, ini tempat menjadi tempat turunnya pengampunan. Saudara-saudara, dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, Fatwa Ulama Mutakhirin, ada satu hadis derajatnya dhaif tapi bisa dipakai dalam fadhailul a'mal. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warraka mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Apa kata Rasulullah? Siapa orang yang membuat sejarah orang yang beriman, membuat sejarah hidup orang yang beriman, faka'annama ahyahu, seakan-akan dia menghidupkan orang yang beriman tersebut. Contoh, kalian membuat sejarah hidupnya para ulama, para kiai, para habaib, lahirnya bagaimana, ilmunya, amalnya, akhlaknya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, dibikin sejarah hidupnya agar kita bisa mengambil istifadah, iktibar, pelajaran, manfaat dari kisah hidup orang yang beriman tersebut. Faka'annama ahyahu, orang iman yang telah meninggal yang dibuatkan sejarah hidup agar kita orang yang hidup bisa mengambil pelajaran dari beliau. Faka'annama ahyahu, maka yang membuat sejarah itu seakan-akan telah menghidupkan beliau. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, Syekh Ja'far Al-Barzanji, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Imam Busiri dengan qasidah burdahnya, maulid barzanjinya, maulid tibanya, beliau-beliau yang membuat sejarah Nabi Muhammad seakan-akan menghidupkan Nabi Muhammad. Apakah ada manusia yang lebih beriman daripada Nabi Muhammad? Tidak ada manusia yang lebih beriman, lebih baik, lebih mulia daripada baginda Nabi besar Muhammad. Maka siapa orang yang membuat sejarah hidup beliau seakan-akan menghidupkan beliau? Faman qara'a tarikhahu, dan siapa orang yang membaca sejarah hidupnya orang yang beriman? Tidak ada manusia makhluk lebih beriman daripada Rasulullah. Siapa orang yang membaca sejarah hidupnya, membaca sirahnya, tarikhnya, kita duduk membaca maulid Nabi Muhammad, sejarah hidup Nabi Muhammad, faka'annama zarahu, seakan-akan kita telah berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul, dzikrul anbiya ibadah, dzikrus salihin kafarah, dzikrul maut sadaqah, dzikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Mengingat para nabi, mengingat para rasul, itu adalah ibadah. Tidaklah kita duduk di sini melainkan mendapatkan pahala ibadah. Saudara-saudara, kita duduk juga di sini dalam rangka istighosah, dalam rangka isti'anah,
Istighatsah dari kata ghausun, isti'anah dari kata aunun, yang dimana kita meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Untuk apa? Untuk bangsa kita, negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Meminta apa? Minta agar negara kita jadi negara yang bebas dari maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat, bebas dari korupsi, bebas dari para pengkhianat bangsa, bebas dari PKI, bebas dari antek-anteknya. Kita duduk meminta kepada Allah dengan membawa nama Rasulullah, dengan mengucapkan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat. Kita bertawassul, minta kepada Allah, pertolongan kepada Allah, karena Allah lah sebaik-baiknya tempat meminta. Saudara-saudara, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nabi Musa alaihi salam, satu waktu Nabi Musa sakit gigi. Ketika Nabi Musa sakit gigi, Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, aku sakit gigi, sakit yang begitu sakit, ya Allah, sembuhkan sakit gigiku, ya Allah. Kata Allah, wahai Musa, kau ambil itu daun, kau ambil, kau remas, letakkan di tempat bagian gigimu yang sakit. Diambil itu daun, ditaruh di gigi beliau, sembuh gigi beliau. Beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian, gigi Nabi Musa sakit lagi. Ketika gigi Nabi Musa sakit, beliau ambil itu daun, beliau taruh di gigi beliau, tapi tidak kunjung sembuh. Beliau kalimullah yang berbicara dengan Allah. Beliau bilang, ya Allah, ketika pertama sakit gigiku sakit, engkau memerintahkan aku mengambil itu daun, aku ambil, aku letakkan di gigiku, sembuh. Tapi yang kedua ini aku letakkan tidak sembuh, ya Allah. Apa kata Allah? Karena yang pertama engkau meminta kepadaku, yang pertama kau minta kepadaku. Ketahuilah wahai Musa, aku yang menyembuhkan, bukan daun yang menyembuhkan, aku yang menyembuhkan. Yang pertama kau minta kepadaku, makanya aku sembuhkan. Yang kedua kau tidak minta kepadaku, kau langsung ambil itu daun dan kau letakkan di gigimu. Nabi Zakaria alaihi salam ketika dikejar oleh musuh-musuh Allah, beliau berkata, wahai pohon, terbukalah, aku ingin masuk bersembunyi dalammu. Itu pohon terbuka, Nabi Zakaria masuk ke dalam dan tertutup itu pohon. Datang musuh-musuh Allah yang ingin membunuh beliau. Apa kata iblis? Zakaria bersembunyi di balik pohon. Akhirnya apa? Musuh-musuh Allah menggergaji pohon tersebut. Zakaria terbelah dua badannya. Para ulama berkata, kenapa? Karena Nabi Zakaria tidak meminta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya istighatsah penting, isti'anah penting. Isti'anah, istighatsah lebih berat daripada isti'anah. Isti'anah biasanya kalau ada hal-hal yang biasa-biasa kita minta kepada Allah. Istighatsah kalau ada hal yang darurat, itu kita beristighatsah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, dari tadi yang saya simak daripada guru kita Habibana Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, bahwasanya beliau menceritakan tentang PKI. Saudara-saudara, ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Berkali-kali Soekarno udah dikasih tahu oleh para ulama, dikasih tahu oleh para kiai, bagaimana kejamnya PKI, bagaimana jahatnya PKI, bagaimana biadabnya PKI. Tapi Soekarno tidak mau dengar. Saudara-saudara, orang yang gak mau dengar nasihat, maka kejadianlah, peristiwalah yang akan menjadi sebaik-baiknya nasihat bagi dia. Akhirnya apa? Terjadilah peristiwa, para ulama dibunuh, para santri dibunuh. Itu sebaik-baiknya nasihat. Sama seperti kemarin, saudara-saudara, berkali-kali kita punya guru Habib Rizik, saya, Habib Hanif, Habib Zain, Habib Alwi, dari dulu udah bilang, hei para pejabat, hei para aparat, hei tentara, hei polisi, hei anggota dewan, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, dan institusi manapun, sejahterakan rakyat, perhatikan rakyat, adil kepada rakyat, jangan beri rakyat janji-janji palsu, jangan bohongi rakyat. Tetap gak mempan dinasehati. Akhirnya apa? Yang menjadi nasihat peristiwa kemarin, kerusuhan, saudara-saudara. Orang kalau gak dengar nasihat, peristiwa dan kejadian yang akan menjadi nasihat bagi dia. Lihat kejadian kemarin. Kejadian kemarin itu adalah ungkapan kemarahan rakyat. Karena apa? Rakyat banyak miskin kota, mereka tidak mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan kesejahteraan. Saudara-saudara, rakyat banyak yang susah, banyak yang miskin, pengangguran banyak, angka kemiskinan banyak, banyak yang di PHK. Rakyat lagi susah-susahnya, malah pajak dinaikkan. Betul? Betul? Pajak untuk rakyat dinaikkan,
pajak dicekek, malah tunjangan anggota dewan dinaikkan. Udah gitu anggota-anggota dewan yang tidak berpakaian pengetahuan menari-nari di atas penderitaan rakyat. Bagaimana rakyat gak marah? Betul, betul, betul. Bagaimana rakyat gak marah? Maka kejadian kemarin jadi nasihat bagi kalian bahwasanya jangan pernah main-main dengan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Jangan main-main dengan rakyat. Jangan main-main dengan rakyat. Jawab semuanya. Jawab yang keras. Gaji mereka dari siapa? Jawab, gaji mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Baju mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Baju dinas mereka dari siapa? Dari rakyat, keringat rakyat, darah rakyat. Kalian harus melayani rakyat, bukan bikin rakyat seperti binatang, saudara. Jangan. Kau jangan bangga sama pangkatmu, jangan bangga sama jabatanmu, jangan bangga sama kekuasaanmu, sama bintangmu. Di atas kau ada Allah. Jangan. Kami orang adalah orang-orang yang tidak kagum dengan pangkat, jabatan, tahta, dan kekuasaan, saudara-saudara. Indonesia bukan milik kelompok manapun, bukan milik institusi manapun. Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik ormas manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, bukan milik Golkar, bukan milik P3, bukan milik PKB, bukan milik partai manapun, bukan milik TNI, bukan milik Polri, bukan milik Presiden, bukan milik Panglima TNI, bukan milik Kapolri, tapi Indonesia milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Oleh karenanya rakyat jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Makanya pejabat, kalian terima nasihat. Sama seperti kemarin, udah berkali-kali kita nasihatin, laskar setan, stop, jangan adu domba antara habaib kiai. Kalian mau percaya Habib boleh, gak boleh, tapi jangan bubarin pengajian, jangan tolak-tolak habaib. Ini enggak, kiai udah sepuh, udah tua di Jawa, saya lihat dipaksa turun, saudara. Nah, enggak dengar nasihat. Akhirnya apa? Kejadian yang jadi nasihat kemarin di Pemalang waktu guru kita enggak makan juga nasihat. Akhirnya kemarin di Tangerang, udah saya bilang, kan kalian duluan yang mau bikin penolakan. Saya tantang, kalau nggak usah nolak-nolak, langsung aja adu satu lawan satu, langsung maju berhadap-hadapan. Polisi tentara nonton aja, lihat siapa yang mati, kami atau laskar setan yang mati. Kalau mereka dari jalan setan berani, masa kita dari jalan Allah mau takut? Saudara-saudara, selama ini saya diam. Kaul kalian mau bilang apapun, mau bilang Habib Yahudi apa, kami diam. Kenapa? Auman singa terlalu mahal untuk balas gonggongan anjing. Tapi kalau singa udah dicolek, singanya diem. Dicolek ya dimakan kau sama tulang-tulangnya, bodoh. Goblok, tolol. Makanya bener, emang bener, antek-antek TK ini pengecut, munafik, suka fitnah, suka adu domba. Dia yang datang jadi penyusup, pengecut, penakut di masa ngakunya korban, saudara-saudara. Aneh, ada maling masuk rumah orang, digebukin masa, malingnya lapor, polisinya juga goblok. Kenapa goblok? Karena apa? Karena bukan yang dicari, bukan asapnya. Apa yang dicari bukan apinya, tapi asapnya yang dicari. Udah jelas mereka telah merencanakan, ada surat penolakan di grup WhatsApp, di foto. Oh, sekarang Zakian Idrus yang lagi ceramah. Terus Bahar Demit, panggilnya bukan Bahar Demit, Bahar Demit di grup itu, grup PWILS Banten. Kalau saya orangnya nggak ada urusan, saya ngomong apa adanya, saudara. Bahar Demit udah datang belum? Belum. Pantau terus ketua. Kata ketua apa? Ketua udah sampai di lokasi. Alhamdulillah hujan gede.
sampai berhenti hujan apa segala macam. Kita lihat-lihat apa, kita lihat terus, kita baca. Bahar Smith datang, bakar kemenyan. Apa maksudnya bakar kemenyan? Atau maksudnya mungkin, ayo Bahar Smith datang udah mulai bikin rusuh aja, apa begitu maksudnya? Atau maksudnya bakar kemenyan mau nyantet kali? Mereka kan banyak dukun, betul. Pakai mau ngancam-ngancam saya dengan penjara, saudara-saudara. Bahar bin Smith diancam pakai penjara. Saya sampaikan kepada kalian, Laskar Setan, saya sampaikan kepada Polres Tangerang, saya sampaikan kepada siapapun, jangan ancam saya dengan penjara. Kenapa? Penjara yang kalian anggap menakutkan bagi saya adalah permainan, saudara. Jangan ancam saya, jangan ancam kami, jangan ancam Habib Rizik dengan kematian, dengan pembunuhan, jangan. Kalian cinta dengan kehidupan, kami bukan cinta dengan kehidupan. Kami ingin mati berkali-kali untuk berjuang di jalan Allah. Jadi jangan. Makanya nasihat yang kita ambil, orang kalau nggak makan nasihat, dikasih nasihat nggak mau, maka apa? Kejadian yang akan menjadikan sebaik-baiknya nasihat bagi dia. Sebagaimana Soekarno yang telah dinasihatkan oleh para ulama tetap tak mau dengar, akhirnya kejadianlah yang menjadikan nasihat. Sekali lagi, terakhir saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada PWI Laskar Setan yang ada di sini, ya. Dan antek-anteknya siapapun, mau polisi kayak yang dukung, mau tentara kayak yang dukung, mau jawara kayak yang dukung, siapapun yang mendukung, kita orang nggak pernah cari musuh, betul? Pernah nggak kita cari musuh? Kita orang nggak pernah cari musuh. Kita orang nggak ngarep ada musuh, nggak mau cari musuh. Tapi kalau musuh datang duluan, ingin menghalangi, ingin menghalau, ingin membubarkan, maka kami tidak akan lari. Kami akan berjuang, tak akan berhenti sampai mati, tak akan mundur walaupun jasad kami harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, hidup rakyat. Oleh karenanya saya tanya, siap lawan ormas pepecah belah bangsa? Siap lawan Laskar Setan yang suka mengadu domba? Siap lawan? Maju atau biarkan? Maju atau biarkan? Siap hancur? Kurang keras, siap hancur? Siap mati? Siap binasa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, saya Habib Rizik, para kiai, para ulama yang istiqomah, kami demi umat Nabi Muhammad, demi umat Nabi Muhammad, kami rela diri kami terbakar asal umat Nabi Muhammad tetap merasakan hangat, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.